Shalom keluarga besar GKI Pengadilan dan para sahabat yang kami kasih dalam Kristus. Bulan keluarga adalah momen istimewa dalam kehidupan jemaat kita. Di tengah ritme hidup yang cepat, padat, dan seringkali terpecah oleh kesibukan masing-masing, kita diundang untuk melambat sejenak dan berkumpul kembali sebagai keluarga. Bukan hanya dalam satu atap, tetapi juga dalam satu hati dan satu iman. Tahun ini kita mengangkat tema besar bergerak bersama dalam iman menjadi rumah kasih. Sebuah ajakan untuk tidak tinggal diam, tetapi bertumbuh dan berjalan bersama dalam Tuhan sebagai sebuah komunitas terkecil, yaitu keluarga. Selama bulan keluarga, kami siapkan panduan ibadah harian yang ringkas untuk setiap keluarga, bermakna dan komunikatif, untuk bisa dinikmati bersama orang tua, anak-anak, remaja, pemuda, bahkan lansia. Ibadah keluarga ini sebagai ruang percakapan dan pembentukan iman di rumah dan untuk menjadikan waktu doa dan renungan sebagai bagian dari dinamika hidup rumah tangga kita. Selain itu, setiap minggu kita akan dikuatkan lewat ibadah dengan tema khusus yang relevan untuk setiap tahap kehidupan. Untuk anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang tua. Semua ini adalah persiapan rohani untuk menuju puncak bulan keluarga, yaitu retret jemaat. Retret yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November bukan sekedar pertemuan penuh canda tawa. Retret ini adalah momen pemulihan hati, pemulihan relasi, dan juga pemulihan keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Seringkali ada luka, kata yang tertahan, dan jarak yang tercipta. Retret jemaat ini adalah undangan dari Tuhan Yesus kepada kita semua untuk kembali kepada kasih yang semula. Dipulihkan bersama sebagai keluarga Kristus. Mari ikut dalam dan alami pemulihan hati, relasi, dan rumah tangga kita. Ingat, jangan lewatkan seluruh rangkaian acara bulan keluarga. Ini saatnya untuk benar-benar saling mendengarkan, mendoakan, dan menyembuhkan relasi di tengah keluarga. Karena keluarga kita layak diperjuangkan, dan karena saat Tuhan Yesus memulihkan kita satu persatu, maka keluarga kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari jadikan rumah kita tempat belajar untuk mendengar, ruang untuk saling menerima, meja doa yang penuh pengharapan, dan pelataran kasih yang tak lekang oleh waktu. Ingat, Tuhan Yesus yang hadir dalam keluarga kita akan memampukan kita untuk menjadi rumah yang tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Selamat menjalani dan merayakan bulan keluarga 2025. Selamat membangun keluarga yang bertumbuh dalam kasih Kristus. Shalom umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah di GKI Pengadilan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa mengisi kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan mempersatukan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKI Pengadilan. Apabila ada, dimohon untuk bisa berdiri di tempat. Tidak ada. Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan nomor 35 Bogor menetapkan bulan Oktober 2025 sebagai bulan keluarga. Berdasarkan pertukaran pengkhotbah Konsistorium GKI Sinode Wilayah Jabar, Wilayah Jakarta dan sekitarnya, dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Kepekabaran Injil di Indonesia, kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Timur Citrasari
dari GKI Bekasi Timur, Jakarta. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan informasi dari Panitia Bulan Keluarga. Shalom jemaat yang terkasih, mewakili Panitia Bulan Keluarga kami ingin menyampaikan bahwa sepanjang bulan Oktober ini kita akan bersama-sama menapaki perjalanan rohani dalam rangkaian Bulan Keluarga dengan tema bergerak dalam iman menjadi rumah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu masuk dari pintu depan, tampilan depan pintu gereja berubah menjadi rumah. Itu lambang dari kita punya tema rumah kasih. Selama 30 hari ke depan, kita diajak untuk mempererat komunikasi dan ikatan kasih dalam keluarga melalui ibadah keluarga yang interaktif. Liturginya dapat dengan mudah diunduh melalui QR Code yang tersedia di depan pintu masuk gereja, maupun dari flyer digital yang sudah dibagikan. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat menggunakan handphonenya, kami juga menyediakan hard copy di depan. Jadi setelah ibadah, jika ada yang mau mengambilnya, silakan mengambil untuk dapat beribadah setiap hari di rumah. Kita juga akan memperlengkapi melalui bina jemaat kalam tematik dengan topik keluarga yang berakar pada firman Tuhan. Acara ini akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, waktunya pukul 10 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat, tempat GKI Pengadilan, dengan narasumber Pendeta Anwar Chen dari Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk itu pendaftaran dapat dilakukan langsung setelah ibadah di depan ruang ibadah atau melalui QR Code yang tersedia di flyer-flyer yang dibagikan di setiap persekutuan wilayah. Selain itu, setiap minggu kita akan dikuatkan lewat ibadah dengan tema khusus yang relevan untuk setiap tahap kehidupan, baik anak, remaja, pemuda, hingga orang tua. Sehingga semua ini boleh menjadi persiapan rohani menuju puncak bulan keluarga. Jadi bagi setiap orang tua yang ada, apa yang diberitakan di anak, remaja, pemuda akan menjadi satu dengan apa yang dibicarakan di kebaktian umum kita, sehingga kita bisa berdiskusi di rumah kita masing-masing. Nah, selain itu ibadah persiapan rohani puncaknya akan ada retreat jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November. Dan kemudian dilanjutkan dengan perayaan pengucapan syukur hari ulang tahun GKI Pengadilan yang ke-57 pada tanggal 2 November nanti. Untuk retreat sendiri tentu akan ada biaya kontribusinya yang perlu kita persiapkan. Namun kita juga menyadari ada keluarga yang rindu ikut tetapi terkendala dalam hal biaya. Karena itu mari kita saling menopang sebab kita adalah keluarga besar dalam Kristus. Jangan biarkan ada satupun yang tertinggal dari kesempatan pemulihan ini. Mari kita mengambil langkah iman, hadir dalam seluruh rangkaian bulan keluarga dan bersama-sama membiarkan Tuhan memulihkan, mulai dari hati kita, rumah kita, hingga jemaat kita. Mari bergerak bersama dalam iman, menjadi rumah kasih yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan yang kami sampaikan saat ini. Umat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melangkah masuk ke dalam persekutuan kudus bersama Allah dalam suasana bulan keluarga yang mengajak kita menengok ke dalam kehidupan kita,
Apakah iman kita masih hidup dan bertumbuh dalam keluarga kita? Di tengah dunia yang tak menentu, saat tantangan dan kekecewaan menggoyah iman, kita dipanggil untuk semakin berakar pada Tuhan. Sebab iman bukan sekedar warisan, tapi kekuatan yang dihidupi hari ini. Di tengah keluarga, dalam nyata hidup kita. Mari datang kepada Tuhan bukan dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kerinduan. Sebab justru di tanah hati yang rapuh, benih iman bisa tumbuh subur oleh anugerahnya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Ya Maha besar engkau kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Tema ibadah kita hari ini adalah bertumbuh dalam iman. Hari ini kita belajar dari para murid bahwa iman bukan soal jawaban yang segera datang, tapi kesetiaan yang tetap bertahan. Seperti benih yang ditanam, iman bukan butuh waktu, kasih, pengharapan, dan penjagaan. Di meja makan, dalam pelukan, di tengah pertengkaran dan pengampunan, iman bertumbuh di dalam keluarga. Maka bukalah hati, sebab Tuhan ingin menumbuhkan iman kita hari ini. Di tengah badai hidup, dalam tanah keluarga kita, sebab iman sejati bukan tahu semua jawaban, tapi berani melangkah bersama Tuhan, meski jalannya belum tampak. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidup
menjadi ranting yang segar. Jikalau Kau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagiku. Oleh Engkau berkat hingga berbuah mulia. Aku pikir dulu iman itu kayak tombol ajaib. Kalau aku berdoa sungguh-sungguh, semua masalah bakal langsung selesai. Kalau aku percaya sama Tuhan, semuanya bakal berjalan lancar. Tapi ternyata enggak begitu. Aku pernah ngerasa kayak Habakuk, tanya terus sama Tuhan, semua ini mau sampai kapan sih? Kok Engkau diam aja? Jawabannya gak langsung datang. Kadang malah sepi banget. Tapi dalam sepinya itu, aku ingat sesuatu. Waktu aku kecil, aku pernah dengar suara ibu dari dapur. Dia nyanyi lagu rohani, pelan-pelan. Padahal aku tahu hari itu berat banget buat dia. Atau waktu ayah pulang kerja, kelihatan capek dan kesel, tapi malamnya aku lihat dia duduk diam, buka Alkitab, terus berdoa pelan di ruang tamu. Mereka gak sempurna, kadang mereka marah, kadang salah juga, tapi ada satu yang selalu ada. Mereka tetap percaya. Meski gak semuanya dijawab, dari situ aku sadar kalau iman itu gak perlu besar kayak gunung, kadang ya kecil, asal gak mati. Dan itu yang mereka warisin buat aku. Bukan dalam bentuk barang atau uang,
tapi lewat kehidupan sehari-hari yang tetap beriman. Dan hari ini, aku mau terus menyiram benih itu. Supaya benih yang tumbuh dalam keluargaku juga bisa tumbuh dalam diriku. Bukan karena aku diajar cuma buat percaya, tapi karena aku memilih buat percaya. Tuhan, tolong jaga benih ini. Biar gak layu, biar tetap tumbuh. Supaya suatu hari nanti, benih ini bisa aku teruskan buat keluargaku juga. Iman adalah anugerah. Tapi ia butuh tanah hati yang subur untuk bertumbuh. Seringkali kekhawatiran, keangkuhan, dan kepahitan membuat hati kita kering dan tertutup. Dalam keluarga, kita pun sering lalai menumbuhkan iman bersama. Terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu ragu. Kita berkata percaya, tapi hati menjauh. Namun kasih Tuhan tak berubah. Ia tak mencela iman kita yang kecil, melainkan memanggil kita untuk datang agar Dia sendiri yang memperbaharui hati kita. Mari datang kepada Tuhan dengan rendah hati, membuka hidup kita sepenuhnya di hadapan-Nya. Mohonlah agar Dia kembali menumbuhkan iman dalam diri dan keluarga kita. Mari kita berdoa secara berbalasan. Tuhan, kami datang dengan iman yang rapuh. Kami mengabaikan doa bersama dan terlalu mudah meninggalkan firman-Mu. Kami lebih memilih membalas daripada mengampuni dan bersikeras menang daripada saling memahami. Kami sering takut menghadapi masa depan dan ragu bahwa Engkau sungguh memimpin keluarga kami. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya. Jemaat diundang berdiri. Umat yang terkasih, Allah tidak menuntut iman yang sempurna, tetapi menumbuhkan iman yang setia. Ia menopang kita untuk tetap hidup dalam Kristus, membangun iman kita sedikit demi sedikit sampai kuat dan teguh. Inilah berita anugerah yang tertulis dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar dan dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Silakan duduk. Mempersiapkan diri untuk mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sebagaimana kami nyanyikan tadi, Tuhan, sesungguhnya kami sudah menemukan dasar yang kuat, ya Engkau. Dasar kuat kami ketika kami menghadapi apapun juga cerita hidup. Dasar kuat yang sungguh bisa menjadi pegangan kami terbaik dan satu-satunya. Seandainya saja kami selalu ingat kami punya dasar yang kuat itu. Betapa banyak kemungkinan terpleset bisa kami hindari. Kemungkinan salah jalan tidak terjadi. Tapi ya Tuhan, ya seperti itulah. Kami sudah punya dasar kuat, tapi kami memilih mencari dasar yang lain. Kami mengandalkan banyak hal lain dan lupa dasar yang kuat itu sudah Kau percayakan pada kami. Maka Tuhan, ketika kami hadir lagi dalam kebaktian minggu, bersiap lagi untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, ingatkan kami lagi. Berpijak pada dasar yang kuat itu, hidup kami diperlengkapi untuk semakin dekat dengan-Mu, taat padamu, mencintai-Mu. Dan dengan demikian kami diperlengkapi untuk menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Sang Guru, memahami Sang Guru dengan semakin baik. Ini kami Tuhan, dengan senang hati mau belajar lebih baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini hanya terdiri dari satu bacaan, yaitu dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang 10 yang demikian firman Tuhan. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum.
Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Sebagaimana telah diwartakan, hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Pernahkah Bapak Ibu mencoba menghitung-hitung ini perjamuan kudus yang keberapa yang pernah Bapak Ibu ikuti? Pernahkah ada yang mencoba menghitung? Bapak Ibu di balkon? Pernah? Enggak. Bapak Ibu ada yang pernah? Enggak, berarti dugaan saya kalau enggak pernah menghitung kemungkinan sudah lama. Jadi akhirnya kita udah, yaudah deh. Yang baru setahun 2 tahun ini ada yang pernah menghitung juga? Enggak. Kenapa? Pernahkah kepikiran gitu? Coba aku hitung nanti perjamuan kudus kesekian. Enggak juga. Rekan-rekan penatua pernah hitung? Enggak, apalagi penatua yang konsentrasinya nanti posisi di sini, nanti yang ngambil siapa, yang nerusin siapa, enggak kepikir untuk ngitung ini perjamuan kudus yang keberapa. Dan mungkin memang kita tidak menghitungnya karena kita tahu, oh nanti akan ada pewartaan dari gereja kalau waktunya perjamuan kudus. Oh nanti saya tinggal ngikutin warta, oh nanti pasti akan diumumkan. Jadi iya enggak usah dihitung-hitung, kita toh tahu nanti akan ada perjamuan kudus. Tapi sebetulnya pertanyaan pentingnya bukan berapa kalinya, tapi pernahkah kita memperhatikan atau menyimak ketika kita mau ikut perjamuan kudus itu, kalau bahasa sensura morumnya, kesiapan kita gimana? Atau bahasa mungkin yang lebih enak, lebih gampang kita pahami, hati kita gimana? Karena misalnya, waktu perjamuan kudus pertama kali saya penuh semangat. Atau waktu perjamuan kudus ke-15 saya udah bosen. Atau perjamuan kudus ke-7 waktu itu saya sedang berantem, misal. Jadi menghitung angka itu bukan sekedar ngitung, oh saya sudah 58 kali ikut perjamuan kudus, bukan itu. Tapi pernahkah ketika kita mengikuti perjamuan kudus kita punya perasaan tertentu atau kesiapan tertentu atau ketidaksiapan tertentu pada saat ikut itu? Kalau punya, biasanya kita ingat, oh kesekian saya betul-betul siap. Oh kesekian, oh saya sebetulnya enggak siap. Mengapa itu penting? Karena saudara, dalam pewartaan, dalam pengajaran, kita tahu bahwa perjamuan kudus itu penting. Tanda Tuhan menyatukan diri dengan para muridnya termasuk kita, satu dengan tubuhnya dan dengan darahnya. Sepenting itu loh, dan kita tahu itu, kepala kita tahu, hati kita tahu, tapi ya udah deh. Ada jemaat saya yang jadi biasanya kalau kelas katekisasi mulai kan ditanya, kenapa kamu ikut katekisasi? Ada salah satu yang mengatakan, saya ingin tahu rasanya ikut perjamuan kudus. Dan ketika katekisasi selesai, pas waktu perjamuan perjamuan kudus pertama, saya khusus WA dia. Gimana mau perjamuan kudus? Pertama, sudah siap gitu. Siap Kak. Seminggu sebelumnya waktu sensura morum itu dibacakan, dia sudah siap-siap. Dan sepanjang seminggu itu dia betul-betul berusaha menjaga hatinya, sikapnya supaya betul-betul prepare, siap ketika ikut perjamuan kudus. Saya salut, selamat ikut perjamuan kudus, nikmati, hayati, nanti cerita ya kalau udah. Lama, kemudian dia jadi aktivis, dia menghayati betul kedekatannya. Tapi sekitar tahun ke-3,
Setelah itu saya nggak pernah WA dia lagi, saya pikir biar dia menghayati terus. Sekitar tahun ketiga, jadi belum terlalu lama sebetulnya, dia sudah WA saya dan minta waktu untuk ketemu karena dia merasa dia sudah nggak ngerasakan semangat yang sama ketika pertama kali dulu. Perjamuan kudus jadi hal biasa buat dia. Perjamuan kudus jadi sekedar rutinitas buat dia. Dia ikut ya karena ada di warta dan sebagai orang Kristen dia tahu dia ikut. Dia ikut karena ya kalau enggak orang akan bertanya kok kamu nggak ikut. Jadi nggak ada gregetnya lagi. Dan pertanyaannya apakah itu salah? Saya mesti gimana supaya berapi-api lagi, bersemangat lagi? Yang tentu saja jawabannya bukan soal kamu mesti begini atau mesti begitu. Karena itu proses perjalanan yang dialami tiap orang dan berbeda-beda. Dan ini bukan soal benar atau salah. Ini bukan soal mestinya kamu penuh semangat, mestinya kamu berapi-api, mestinya kamu gimana, enggak. Perjamuan kudus adalah proses seseorang dengan Tuhan. Kan dia menjadi satu dengan roti dan air anggur itu kan dengan Tuhan. Dan itu yang mesti dihayati. Saya setelah itu juga tidak pernah bertanya lagi dan membiarkan dia berproses ups and downs-nya sesuai proses perjalanan yang Tuhan percayakan padanya. Tapi pengalaman itu menggelitik saya pribadi. Sebagai pendeta yang sudah puluhan kali melayankan perjamuan kudus, sikapnya membuat saya bertanya, lah saya sendiri gimana? Sesiap apa ikut perjamuan kudus? Dan sejujurnya saya malu karena saya sebetulnya tidak lebih baik atau bahkan malah lebih buruk dari dia yang mengharapkan tiap kali ikut perjamuan kudus ada gregetnya. Tuhan mati untukku, Tuhan menebus dosaku, aku dilayakkan. Wow, dia ingin merasakan api itu, hangat itu, greget itu. Sementara saya tiap kali mau perjamuan kudus makin ke belakang, konsentrasi di khotbah, lalu berpusing-pusing dengan nanti saya turunnya lewat mana. Apalagi kalau di sini ya, bukan di jemaat saya sendiri. Saya tadi sudah bertanya nanti saya turunnya lewat mana, terus saya mesti ngapain, kebiasaan di sini. Jadi fokus ke teknis. Dan itu membuat rasa perjamuan kudus menjadi sesuatu yang ya teknis. Soal bagaimana anggur dituangkan, bagaimana roti dipecahkan, membagikan roti dan anggur kepada jemaat. Dan ketika berurusan dengan anggota jemaat saya yang serius banget perjamuan kudusnya, saya disadarkan bahwa mungkin saya perlu mempersiapkan lebih lagi ketika akan perjamuan kudus. Sehingga dan itu sebabnya tadi saya berbagi dengan Bapak Ibu, kita yang sudah puluhan tahun ikut perjamuan kudus, yang oke, Sensura Morum dibacakan, tapi ketika Sensura Morum dibacakan, seberapa masuk ke hati kita sih? Seberapa nyampe ke dalam hati kita? Seberapa kita mempersiapkan diri sepanjang dari waktu Sensura Morum dibacakan sampai kita perjamuan kudus? Mungkin perlu kita mempersiapkan diri dengan lebih baik, bukan soal Sensura Morumnya, tapi bagaimana kita menghayati perjalanan perjamuan kudus kita. Dan sekali lagi, ini bukan benar atau salah, bukan mestinya bagaimana. Jangan kecil hati kalau kita ngerasa gak ada rasa apa-apa, gak usah gede kepala juga kalau kita merasa saya berapi-api. Karena proses berperjamuan kudus adalah urusan kita dan Tuhan. Lalu apa urusannya dengan bacaan kita hari ini yang menjadikan pertumbuhan berdasarkan iman sebagai tema? Saudara, menarik bahwa Tuhan Yesus menjadikan contohnya adalah, contoh pertumbuhan iman adalah biji sesawi. Saya yakin urusan biji sesawi ini kita sudah berkali-kali mendengar, pasti bukan baru pertama kali bahwa biji sesawi itu kecil banget. Tapi ketika dibiarkan tumbuh menjadi rimbun sekali, kalau menurut Injil Matius, menjadi tempat burung-burung bersarang. Pertanyaannya tentu saja, kenapa Tuhan memilih biji sesawi? Tidakkah misalnya akan lebih berdampak, lebih powerful kalau Tuhan menggambarkan misalnya, tambahkanlah iman kami, sekiranya kamu mempunyai iman seperti batu karang. Kan lebih kebayang gitu loh, batu karang kan memang kokoh, dahsyat, kuat. Jadi kalau kemudian disambungkan dengan
sekiranya kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, maka dan ia akan taat kepadamu. Ya kalau iman sekuat batu karang, iyalah, misalnya seperti itu. Atau tidak seperti tadi yang dibacakan oleh saudari kita di monolog tadi, kenapa tidak dikaitkan dengan iman yang betul-betul seperti tombol yang langsung bereaksi? Kan memang kita berharapnya seperti itu. Kenapa Tuhan justru milih biji sesawi yang kecil? Orang biasa mengaitkan dengan ya Tuhan hidupnya di daerah pertanian yang terbiasa melihat tanaman ini. Tapi pilihan itu yakinlah bukan karena Tuhan sedang melewati tanaman ini dan ingat oh dulu bijinya kecil lalu ini jadi contoh. Dari membandingkan biji sesawi yang kecil saja lalu kemudian tumbuh menjadi besar, penekanan yang ingin Tuhan katakan di sini bukan soal sekuat batu karang, tapi soal pertumbuhannya. Bahwa iman itu enggak perlu dari awalnya segede-gede dan sekuat batu karang. Bukan enggak boleh, ya bagus kalau punya iman sekuat batu karang. Tapi kebanyakan orang kita enggak ada yang pede mengatakan iman kita sekuat batu karang. Karena kita tahu betapa gampangnya kita terpeleset menjadi nyaris enggak punya iman. Betapa kita gampang kecil hati dan mempertanyakan Tuhan. Walaupun kita tahu Tuhan di dekat kita, betapa sering kita berdoa dan mengatakan, Tuhan engkau di mana? Kenapa engkau tidak mendengarkan doaku? Tuhan ada loh bareng kita. Iman kita betul-betul memang seperti biji sesawi yang kecil itu. Dan Tuhan tidak menyalahkan itu. Dan Tuhan tidak komplain itu. Tuhan gak apa-apa kalau iman kita seperti biji sesawi. Karena biji itu hidup. Dia bisa tumbuh. Dia bisa berkembang. Dia bisa menjadi tempat burung bersarang ketika bertumbuh. Dan itu penekanannya kenapa Tuhan tidak memilih. Iman itu seperti batu karang. Iman itu memang seperti tombol yang begitu dipencet jadi. Iman itu tidak urusan besar, kuat, kokoh, yang penting biarpun kecil hidup, punya potensi bertumbuh dan berkembang. Apakah sama pertumbuhan dan perkembangannya? Enggak, kita tahu tergantung di tanah apa dia tumbuh. Tapi Tuhan tidak mempermasalahkan dia jadi segede apa, sesubur apa, selama tanaman itu bisa bertumbuh. Dan ini membuat kita mengerti betapa pertumbuhan itu penting dan betapa pertumbuhan tiap kita beda. Dari itu saja kita tahu bahwa kita nggak bisa membanggakan diri, imanku lebih kuat dari kamu. Iman papa mama lebih kuat dari kamu karena kamu masih anak kecil. Iman mertua lebih kuat dari menantu, nggak ada urusannya. Pertumbuhan iman tiap orang berbeda dan bagi Tuhan itu oke. Yang penting sadari bahwa kita sedang bertumbuh. Ini bukan masalah usia. Sampai kita sudah berusia 80 atau kita masih berusia 5 tahun, iman kita sedang terus bertumbuh. Tapi yang penting bukan hanya tahu, oh iya berarti imanku bertumbuh. Sempatkah kita mengamatinya? Kadangkala iman menjadi seperti biji yang disebar di pinggir jalan lalu dimakan burung karena enggak diperhatikan. Dan latihan memperhatikan kalau kita mau ikut perjamuan kudus, apa rasa kita, bagaimana persiapannya. Itu cuma latihan kecil. Siap atau tidak siap kita, bersemangat ataupun hampa ketika ikut perjamuan kudus, enggak jadi ukuran iman kita sedang seperti apa. Tapi kita menyimak, tapi kita memperhatikan, tapi kita tahu apa yang sedang terjadi pada kita. Memang enggak diperhatikan pun Tuhan memelihara kita, iya. Kita datang sekedar rutinitas, hidup bergereja, ikut perjamuan, ikut kegiatan gereja, Tuhan tetap ngurusi kita dengan baik. Tuhan kita tuh baik banget. Enggak perlu ragu soal itu, enggak perlu mengaitkan bahwa kalau kita tidak menyadari Tuhan sayang lalu Tuhan jadi benci, enggak.
Soal itu kita nggak perlu khawatir. Tuhan akan menjaga, memelihara, ngurusin kita baik-baik saja. Tapi persoalannya adalah kepada kita, setiap kita sudah dipercayakan iman yang bisa bertumbuh. Bukankah akan lebih membahagiakan, akan lebih menyenangkan, akan lebih rasa sayang kepada Tuhan lebih dekat lagi itu ketika kita menyadari iman kita bertumbuh dari kecil besar. Ada hama kecil lagi, banjir lalu ngedrop lagi, naik turun. Tapi kita menyimak. Tapi kita tidak membiarkannya, ya udah terserah mau tumbuh, mau mati, mau banjir, mau kemarau. Menyimak pertumbuhan iman kita itu berharga. Dan memasuki bulan keluarga ini kita diajak untuk menyimaknya sebagai keluarga. Nah ini PR lagi Bapak Ibu, karena kalau untuk iman kita sendiri saja kita ya terserahlah, kita tidak menyimak dan memperhatikan, terserah Tuhan biar nanti tumbuh sendiri. Gimana kita memantau kehidupan beriman keluarga kita? Memang pada satu sisi kita tidak bisa mengukur iman anak kecil, iman seorang cucu. Kita pasti pernah punya pengalaman betapa cucu kita berimannya lebih dahsyat daripada kita, oma opanya. Tapi itu tidak sekedar wah puji Tuhan, amin. Sebagai keluarga dan sebagai orang dewasanya kita dipercaya Tuhan untuk ngurusin keluarga kita, termasuk memperhatikan bagaimana iman itu terpelihara. Iman itu bertumbuh. Karena dengan contoh biji sesawi itu peran pentingnya adalah pertumbuhannya. Dan kita tidak bisa punya alasan, tidak bisa punya pembenaran, Tuhan aku serahkan padamu, terserah engkau. Enggak. Ketika saudara membentuk keluarga, mempercayakan Tuhan ambil bagian dalam keluarga kita, menjadi pemimpin keluarga bahkan. Kan kita minta Tuhan ikutan. Lalu ketika Tuhan sedang mempercayakan iman dari keluarga kita bertumbuh berkembang, ya bagian kita adalah ikut serta di situ. Ambil bagian di situ. Kita tidak bisa punya dalih apapun untuk mengatakan, aku lemah Tuhan, aku sibuk Tuhan, itu urusanmu saja. Enggak. Keluarga kita, Tuhan percaya untuk mengalami kehidupan beriman, ya ayo tiap orang, apalagi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, ambil bagian di dalamnya. Menariknya saya baru diberitahu tadi dalam bulan keluarga di sini, panitia menyiapkan, ini saya baru baca juga tadi, bergerak dalam iman menjadi rumah kasih. Ini panduan bulan keluarga ya, panduan bulan keluarga. Kalau Bapak Ibu, katanya bisa di-download, nanya kemana ya, di-download. Nah kalau Bapak Ibu sudah download, manfaatkan. Ini bukan sekedar buku cerita, ini ada liturginya dan renungannya, tapi manfaatkan. Ini bukan sekedar kerjaan panitia atau panitia kurang kerjaan membuat ini. Panitia berusaha memfasilitasi bulan keluarga kita di sini seoptimal mungkin agar pertumbuhan iman itu sesuatu yang diupayakan. Sesuatu yang dengan sadar dikerjakan. Dan tiap kita punya peran, punya tanggung jawab di dalamnya. Mengawali bulan keluarga, jangan sia-siakan kesempatan ini. Keluarga bertumbuh dalam iman itu bukan tema doang. Yang minggu depan pasti temanya ganti. Tapi sebagaimana kita dipercayakan memiliki kesempatan bertumbuh dalam iman kita, ayo. Kita akan ngerasakan sendiri kok. Kalau menyimak itu dampaknya beda daripada membiarkannya sekedar tumbuh atau mati. Tapi selama pertumbuhan itu masih bisa diupayakan dengan sebaik-baiknya, ayo. Jangan sia-siakan biji sesawi yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Urusi, simak dengan baik agar dia bertumbuh menjadi tempat burung-burung bersarang, menjadi tempat orang berlindung dari panasnya, menjadi tempat yang membuat Tuhan senang melihat iman itu bertumbuh dan berkembang di dalam kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Umat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bapa, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ikut perjamuan kudus sampai dengan saat ini. Terima kasih karena sekalipun tidak selalu kami menyimak kesiapan diri kami saat ambil bagian dalam perjamuan kudus, Engkau melakukannya bagi kami. Ketika kami tidak siap, Engkau yang mempersiapkan kami. Ketika kami menganggapnya sekedar sebagai rutinitas, Engkau membuatnya bermakna bagi kami. Dan dalam rasa syukur itu Tuhan, kami tahu bagimu pertumbuhan kami penting. Dan karena itu tolong kami menghargainya dan menyimak dengan baik pertumbuhan iman kami sesuai dengan tahapan, dengan proses yang Tuhan percayakan pada kami. Kami berdoa Tuhan, dalam pelaksanaan perjamuan kudus sedunia saat ini, bukan hanya di sini, di tempat kami, tapi juga di berbagai tempat. Kami tahu pelaksanaan perjamuan kudus di tempat yang berbeda bisa berbeda juga. Pergumulan tiap jemaat bisa bermacam-macam. Tapi dalam situasi seperti apapun, izinkan jemaatmu bisa merasakan dan menghayati persekutuan yang indah, yang mesra denganmu melalui lambang tubuhmu dan lambang darahmu. Sehingga itu menjadi kekuatan kami menjalani tiap hari, tiap cerita hidup, tiap pengalaman yang Tuhan percayakan pada kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan kami sebagai GKI Pengadilan. Sebagai jemaat kami tahu usia kami sudah panjang, pengalaman bergereja kami sudah banyak. Tapi justru karena itu kami juga tahu betapa gampangnya luka-luka yang tersembunyi, kekecewaan-kekecewaan yang tersimpan mempengaruhi kami. Maka dalam kesadaran penuh bahwa kami adalah satu anggota tubuh Kristus yang anggotanya macam-macam, kami percayakan pertumbuhan tubuh Kristus di GKI Pengadilan dalam tangan Tuhan. Izinkan kami saling mendengar dengan tulus, saling mengasihi sepenuh hati, dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan biarlah dengan demikian, Engkau bisa mewujudkan rencanamu sepenuh-penuhnya di tempat ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami yang sakit, Bu Yulia Bandarianti, Pak Sugianto, Bu Heni Araini, Bu Basaria Hutagalung, Pak Edi Sanusi, Pak Elia Buntang, juga Oma Yani Natawijaya. Untuk saudara-saudara dan teman-teman kami yang dalam pemulihan, Saudari Febe Simanjuntak, Ibu Adeline Maringka, Pak Edward Maringka, Bu Yayang Tarmadi, Bu Rismauli Tampu Bolon, Saudara Bagas Kristiono. Tuhan, kami tahu sakit itu tidak enak. Mau sakit sepele, mau sakit berat, gak enak Tuhan. Dan ketika tubuh kami terasa tidak nyaman, tubuh teman-teman dan saudara kami ini terasa
Tidak enak kepada siapa lagi kami berpaling kalau bukan padamu yang menciptakan dan membuat kami. Karena itu kami serahkan saudara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah proses berobat, proses pemulihan ini bisa dilalui dengan sabar, karena sabar itu adalah pemberianmu juga. Dengan telaten, Engkau yang mengatasi jenuh, Engkau yang menolong pembiayaan. Selengkapnya saudara kami percayakan dalam tangan Tuhan. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga dari Pak Indrianto Gumulya yang Tuhan panggil pulang. Kami ikut merasakan betapa sakitnya, sedihnya, dan dalam proses ini tetap berusaha memahami rencana baik Tuhan bagi keluarga. Maka biarlah prosesnya Tuhan jadikan baik, bahkan indah, sehingga ketika prosesi duka ini usai, keluarga bisa mengucap syukur kepadamu dengan setulus hati karena tahu betapa pengalaman tidak menyenangkan pun, pengalaman duka pun adalah bagian dari rencana baik Tuhan untuk seluruh keluarga, bahkan untuk setiap kami. Maka dengan keyakinan itu kami percayakan perjalanan hidup kami, cerita hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Ini doa kami Tuhan, terima kasih untuk karena Engkau bersedia peduli dan menyimak memperhatikannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kehidupan beriman, memberi bukanlah kewajiban semata, melainkan ungkapan syukur dan wujud kepercayaan kepada Tuhan. Marilah kita mempersembahkan dengan iman dan kasih, percaya bahwa apa yang kita berikan akan Tuhan pakai untuk menumbuhkan benih kebaikan. Baik di dalam gereja, keluarga, maupun dalam hidup banyak orang. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 tertulis, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatkan gandanya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Firman-Mu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu.
Umat dipersilakan berdiri. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatmu. Pujilah Anak Allah yang kudus, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kami tidak hanya membawa materi, tapi juga hati yang mau dibentuk, waktu yang ingin Engkau pakai, dan keluarga kami yang Engkau ingin pimpin. Terimalah semuanya ini ya Tuhan, yang akan kami pergunakan untuk pekerjaan-Mu, menguatkan jemaat, menolong yang lemah, dan menumbuhkan benih iman di hati banyak orang, serta menjadikan keluarga kami sebagai tempat di mana iman bertumbuh dan kasih berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai ladang iman baru saja dimulai. Tuhan memanggil kita untuk membawa kasih-Nya ke rumah kita, ke pekerjaan kita, ke relasi kita. Jangan takut dan jangan malu jika hatimu masih penuh tanya. Yang Tuhan minta adalah hati yang mau percaya dan bertumbuh. Dalam keluarga kita masing-masing, marilah kita menjadi penyemai kasih, penabur harapan, dan penumbuh iman. Bertumbuhlah dalam iman meski kecil seperti biji sesawi. Tuhan sanggup menumbuhkannya menjadi pohon yang menaungi banyak orang. Di dalam keluarga kita belajar percaya. Di tengah dunia kita belajar bersaksi. Dan dalam segala hal kita percaya Tuhan yang telah memulai akan menyempurnakan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan saja. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah
kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka pulanglah dengan damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang memberi benih dan menumbuhkannya, menjadikan hatimu ladang yang subur bagi iman. Kiranya Kristus yang setia menopang langkahmu, menguatkan serta menyertai keluargamu dalam suka dan duka. Dan kiranya Roh Kudus menyinari setiap jalanmu, agar engkau bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kasih, dan menjadi berkat dalam keluargamu. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin tak lain Tuhan saja.